Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Septianingrum, NIM 20410501085. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang ekonomi terbuka. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau juga disebut dengan ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Mengapa disebut dengan ekonomi 4 sektor? Karena perekonomian terbuka ini mencakup sektor pemerintahan, sektor perusahaan, sektor rumah tangga, dan sektor luar negeri. Kemudian, konsekuensi perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti adanya pasar keempat dalam sistem perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Hal ini akan menyebabkan beberapa konsekuensi lain terhadap pasar-pasar lainnya. Terdapat 3 konsekuensi yang akan mempengaruhi pasar-pasar lainnya. Yang pertama yaitu adalah permintaan agregat di pasar barang. Permintaan agregat ini akan meningkat karena disebabkan adanya sistem ekspor dan impor. Nah, kemudian jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar ini disebabkan karena adanya pembayaran maupun pendapatan dari sistem ekspor dan impor itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ini akan meningkat maupun akan terjadinya peningkatan maupun penurunan karena disebabkan oleh pengaruh ekspor dan impor. Perekonomian terbuka impor. Perekonomian terbuka impor merupakan pembelian ataupun memasukkan barang dari luar negeri untuk keperluan di dalam negeri maupun dipasarkan di dalam negeri. Kemudian manfaat impor. Manfaat impor itu sendiri diantaranya memperoleh barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Contohnya di Indonesia yaitu adalah kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua memperoleh tenaga kerja modern. Nah, yang ketiga memperoleh bahan baku yang dimana bahan baku tersebut tidak ada di dalam negeri. Kemudian perekonomian terbuka ekspor. Perekonomian terbuka ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri kemudian diperjualbelikan di luar negeri. Nah, apabila suatu negara ini membuka pasar ekspor, maka pasar domestik ini akan diuntungkan dengan terjadinya ekspor. Kemudian faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor yang pertama itu adalah permintaan barang. Jadi, barang apa yang dibutuhkan oleh pasar luar negeri di mana pasar luar negeri itu tidak dapat memproduksi barang tersebut. Kemudian mutu dan kualitas dari suatu barang. Nah, mutu dan kualitas dari suatu barang ini sangat penting untuk keberlanjutan ekspor ke depannya. Kemudian barang spesial. Barang spesial ini dimaksud dengan barang yang terbaik. Nah, kemudian untuk teknologi. Untuk teknologi sendiri ini dimaksud teknologi apa yang dikembangkan oleh perusahaan pengekspor. Kemudian manfaat ekspor. Manfaat ekspor yang pertama memperluas pasar, terutama di pasar internasional. Kemudian menambah devisa negara. Menambah devisa negara ini didapatkan dari pendapatan ekspor. Kemudian memperluas lapangan kerja. Kemudian syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Kemudian yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Untuk keseimbangan pendapatan akan dicapai apabila pertama, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, di mana penawaran agregat sama dengan pendapatan ditambah impor. Kemudian yang kedua, suntikan dan bocoran perekonomian terbuka akan dicapai apabila investasi ditambah government ditambah ekspor sama dengan saving ditambah pajak ditambah impor. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.